Alhamdulillah, semuanya bahagia. Pernyataan jujur Hamdan Hamedan soal Shin Taeyong. Apakah Kemenpora mendesak PSSI untuk kembali memulangkan Shin Taeyong dan hentikan kontrak Patrick Kluivert kah? Simak ulasannya berikut. Sangat mengejutkan, Erick Thohir langsung ambil keputusan berani dan tegas tadi malam. Apakah mengabulkan keinginan publik untuk panggil kembali Coach Shin Taeyong jadi pelatih timnas di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti? Yuk simak video sampai selesai ya guys! Jangan lupa klik subscribe supaya dapatkan berita terbaru dari kami. Ada kalanya perjalanan sebuah tim tak hanya diwarnai oleh hasil pertandingan, tetapi oleh momen-momen penuh makna yang mencerminkan perjuangan, perubahan, dan harapan baru. Itulah yang terjadi dalam 5 tahun terakhir bersama sosok pelatih asal Korea Selatan, Shin Taeyong, yang menakodai tim nasional Indonesia. Salah satu suara yang ikut mengapresiasi dedikasi dan pengaruh besar Shin Taeyong datang dari Hamdan Hamedan, staf ahli Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora. Melalui akun Instagram pribadinya, @hamdan.hamedan, ia menyampaikan sebuah pesan yang begitu menyentuh hati. Sebuah penghormatan yang tak hanya merepresentasikan pandangannya pribadi, tetapi juga menggambarkan perasaan jutaan pendukung timnas Indonesia. Terima kasih Coach Shin Taeyong atas dedikasinya selama 5 tahun yang mengubah wajah timnas Indonesia, tulis Hamdan dalam kalimat pembukanya yang kuat dan syarat makna. Pernyataan itu bukan sekadar formalitas. Dalam kurun waktu 5 tahun, timnas Indonesia memang menunjukkan transformasi luar biasa. Di bawah arahan Shin Taeyong, kita melihat semangat baru, kedisiplinan tinggi, dan keberanian untuk bermimpi besar, sesuatu yang dulu mungkin hanya sekadar harapan samar di kejauhan. Di bawah kepelatihan Shin Taeyong, tim Garuda berhasil terbang tinggi hingga mengejar mimpi yang sebelumnya terasa sangat sulit digapai. Kini, mimpi itu terasa lebih dekat dan tidak mustahil untuk direalisasikan. Lanjutnya, pernyataan ini begitu menggugah. Siapa yang bisa menyangkal bahwa kini kita mulai percaya bahwa timnas Indonesia bisa bersaing di level Asia bahkan dunia. Kita menyaksikan peningkatan performa di berbagai level usia, strategi permainan yang lebih matang, serta para pemain muda yang tampil dengan penuh percaya diri. Hamdan Hamedan pun kemudian mengajak publik untuk merenung, apakah Shin Taeyong pantas dinobatkan sebagai pelatih terbaik sepanjang sejarah timnas Indonesia? Apakah Shin Taeyong adalah pelatih terbaik dalam sejarah timnas Indonesia? Biarkan waktu yang menjawab. Namun, ada beberapa momen terbaik dari timnas Indonesia dialami saat dilatih oleh Shin Taeyong, ungkapnya lagi. Benar adanya, sejarah yang akan menilai. Tetapi sebagai saksi mata perjalanan timnas dalam 5 tahun terakhir, kita tak bisa menutup mata terhadap sejumlah pencapaian bersejarah yang diraih, baik itu di Piala Asia U23, kualifikasi Piala Dunia maupun prestasi di SEA Games. Sebagai penutup yang penuh harapan, Hamdan Hamedan menyampaikan ucapan tulus yang menyiratkan rasa hormat dan mungkin sedikit kerinduan akan keberlanjutan kerjasama ini di masa depan. Terima kasih sekali lagi kepada Shin Taeyong atas segala kenangan dan harapan yang diciptakan untuk timnas Indonesia. Ini bukan perpisahan, semoga kita bertemu kembali di lain kesempatan. Tutup pernyataannya di Instagram. Ucapan ini bukan sekadar basa-basi perpisahan, ia adalah bentuk apresiasi mendalam atas kontribusi nyata, sebuah pengakuan bahwa perubahan besar membutuhkan keberanian dan kerja keras, yang dalam hal ini telah ditunjukkan dengan luar biasa oleh Shin Taeyong. Peralihan kursi pelatih timnas Indonesia dari Shin Taeyong ke Patrick Kluivert menjadi salah satu momen paling disorot dalam sejarah sepak bola nasional. Di satu sisi, publik masih menyimpan rasa hormat yang besar terhadap kontribusi Shin Taeyong. Di sisi lain, Patrick Kluivert datang dengan nama besar sebagai legenda sepak bola Eropa dan janji akan sepak bola menyerang yang lebih modern.
Kini, saat Indonesia memasuki era baru, perbandingan antara kedua sosok ini tidak bisa dihindari. Sejauh mana mereka mampu membawa Merah Putih melangkah lebih jauh? Shin Tae-yong memiliki rekam jejak yang lebih matang dalam dunia kepelatihan. Ia sukses membawa klub Seongnam Ilha menjadi juara Liga Champions Asia AFC Champions League pada 2010 dan Piala FA Korea 2011. Ia juga mencuri perhatian dunia ketika memimpin Korea Selatan mengalahkan Jerman 2-0 dalam ajang Piala Dunia 2018. Sejak ditunjuk sebagai pelatih Timnas Indonesia pada akhir 2019, Shin telah memimpin skuad Garuda di semua level, senior, U23, dan U20. Dalam 5 tahun, ia berhasil membawa Indonesia lolos ke Piala Asia 2023, mencapai babak 16 besar, serta mengantar tim senior ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya dalam sejarah. Sementara itu, Patrick Kluivert dikenal sebagai mantan striker elit Belanda dengan pengalaman bermain di klub-klub besar seperti Barcelona dan AC Milan. Namun, sebagai pelatih, Kluivert belum mengoleksi gelar prestisius. Ia pernah menjadi asisten timnas Belanda dan pelatih kepala di timnas Curaçao, di mana ia berhasil mengangkat peringkat FIFA negara itu sebanyak 30 posisi dalam waktu 15 bulan. Namun, dalam hal jam terbang sebagai pelatih kepala, Kluivert masih belum setara dengan Shin. Shin Tae-yong dikenal sebagai pelatih yang menekankan disiplin tinggi dan daya tahan fisik. Latihan 2 kali sehari menjadi rutinitas wajib dengan penekanan pada transisi cepat, struktur pertahanan yang solid, serta pressing tinggi. Ia gemar menggunakan formasi fleksibel seperti 3-4-3 dan 3-5-2 untuk menjaga kekompakan tim sekaligus memaksimalkan kecepatan para pemain muda. Patrick Kluivert membawa filosofi sepak bola menyerang ala Belanda, total football. Ia diprediksi akan lebih banyak menggunakan formasi 4-3-3 atau 4-2-3-1, menekankan permainan terbuka, rotasi posisi, dan penguasaan bola. Gaya ini mungkin akan terasa lebih menyegarkan bagi penggemar sepak bola Indonesia yang menginginkan permainan atraktif. Selain itu, Kluivert dinilai punya keunggulan dalam komunikasi, terlebih dengan banyaknya pemain diaspora dari Belanda yang kini memperkuat timnas. Selama 5 tahun melatih Indonesia, Shin Tae-yong memimpin lebih dari 100 pertandingan dengan rasio kemenangan sekitar 43%. Di bawah arahannya, peringkat FIFA Indonesia melonjak dari posisi 173 ke sekitar 125 per Juni 2024. Ia juga membawa skuad muda Indonesia ke semifinal Piala Asia U23 dan hampir lolos ke Olimpiade Paris 2024. Di sisi lain, Patrick Kluivert tercatat memimpin 34 pertandingan sebagai pelatih kepala tim senior dengan rasio kemenangan sekitar 35%. Namun, tim-tim yang ditanganinya umumnya berada di level yang lebih kecil, seperti Curaçao, yang berhasil dia perbaiki rankingnya secara signifikan. Ia juga pernah melatih tim muda Barcelona dan menjadi direktur teknik PSG. Shin Tae-yong unggul dalam membangun fondasi tim nasional dari nol, menciptakan sistem kerja keras, serta mengembangkan pemain muda berbakat. Ia menjadi arsitek regenerasi timnas Indonesia yang kini mulai menunjukkan hasil. Namun, tantangan Shin adalah dalam aspek komunikasi dan hubungan dengan federasi serta pemain diaspora, terutama karena hambatan bahasa dan gaya kepemimpinannya yang sangat disiplin dan cenderung kaku. Sebaliknya, Patrick Kluivert membawa harapan akan sepak bola modern dan pendekatan yang lebih humanis. Ia dinilai lebih terbuka, komunikatif, dan memiliki jaringan kuat di Eropa yang bisa mempermudah perekrutan pemain diaspora. Meski demikian, minimnya pengalaman di level timnas besar bisa menjadi batu sandungan jika ekspektasi terlalu tinggi sejak awal. Secara pengalaman, gelar, dan hasil konkret, Shin Tae-yong masih unggul jauh. Namun, Kluivert membawa potensi tak kalah besar, gaya menyerang modern, komunikasi yang lebih cair, dan jaringan Eropa yang kuat.
Kini, pertanyaan pun bergemar di benak para pencinta sepak bola tanah air. Apakah masa depan timnas akan secerah yang kita bayangkan? Apakah Shin Tae-yong pantas disebut sebagai pelatih terbaik sepanjang kita? Mari bagikan pandanganmu. Apakah kamu merasa timnas Indonesia lebih hidup dan berani di bawah Shin Tae-yong? Momen apa yang paling berkesan menurutmu selama 5 tahun masa kepelatihannya? Tulis pendapatmu di kolom komentar, karena sejarah timnas juga ditulis oleh para pendukungnya. Laga yang berlangsung di Stadion Indomilk Arena, timnas putri Indonesia tampil impresif saat bersua timnas putri Kyrgyzstan di laga perdana kualifikasi Piala Asia 2026. Indonesia kerap mengancam pertahanan Kyrgyzstan. Bahkan dalam tempo 7 menit, Garuda Pertiwi menghasilkan 3 peluang. Di antaranya tembakan Claudia yang mampu diblok kiper Kyrgyzstan. Skor imbang tanpa gol mengantar ke ruang ganti. Selepas jeda, Garuda Pertiwi terus menggempur pertahanan lawan. Hingga kebuntuan terpecahkan di menit ke-66. Lewat sepakan kaki kanan, Issa Wers berhasil membobol gawang Kyrgyzstan. まずは誰もが緊張する初戦をしっかり1-0ですけど勝ってくれて、本当に喜んでいます。まず得点が1点だったという話ですが、サッカーでとりあえず何点だろうと勝つことが大事ということで、それでは合格だと思っています。Ya, kita berharap di pertandingan selanjutnya kita bisa melakukan yang lebih baik lagi dan menang lagi. Oke, saya juga selalu bilang ke teman-teman saya bahwa harus selalu berjuang 100% karena kita main home dan tidak ada peringkat kedua atau ketiga, kita harus jadi yang pertama. Skor 1-0 bertahan hingga usai. Issa Wers berhasil mencetak gol di laga debutnya bersama timnas putri Indonesia. Hasil ini membuat Indonesia mengemas 3 poin dan duduk di peringkat kedua klasmen di bawah Taiwan yang unggul produktivitas gol. Sementara di laga sebelumnya, timnas putri Taiwan membuka kualifikasi Piala Asia Putri 2026 dengan kemenangan telak 8-0 tanpa balas atas Pakistan. Taiwan yang menempati peringkat 42 dunia tak menemui kesulitan sejak awal laga. Pada babak pertama, Taiwan membuka keunggulan di menit ke-14 lewat Pu Xin Hui. 3 menit berselang, giliran Chen Qinwen. Dan gol penutup babak pertama melalui Su Yusuan. Di paruh kedua, Taiwan semakin percaya diri dan berhasil menciptakan 5 gol tambahan. Skor akhir, timnas putri Taiwan 8, timnas putri Pakistan 0. Hasil ini membuat Taiwan memimpin grup D dengan 3 poin. Puluhan pelajar dari Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta mengikuti Liga Catur Junior bergu campuran Taruna Bidak Mutiara 2025 yang digelar di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Turnamen ini menjadi bagian dari agenda tahunan Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau Percasi dalam menjaring dan membina atlet catur berbakat usia dini. Bertempat di Pendopo Pengayuman Kota Temanggung, ada sebanyak 88 pelajar dari 22 tim pecatur dari Provinsi Jawa Tengah dan juga Yogyakarta beradu strategi dalam dunia catur. Dengan penuh antusias dan ketenangan berpikir, mereka berusaha mengalahkan lawan melalui setiap langkah dari pion di papan catur. Ketua Panitia Liga Catur Junior mengungkapkan, kegiatan ini menjadi salah satu sarana untuk memberikan wadah bagi para pecatur junior dalam mengasah strategi bercatur. Kegiatan ini juga ditujukan untuk menjaring bibit pecatur yang handal, serta mampu berkompetisi di tingkat nasional maupun internasional. Ini diadakan untuk mencari bibit-bibit pecatur-pecatur. Ini yang catur yang dimainkan jenisnya apa? Catur bergu campuran. Jadi setiap tim harus ada 2 putri dan 2 putra. Tidak boleh semua putra, semua putri. Salah seorang pecatur asal Sleman, Yogyakarta yang masih duduk di bangku kelas 4 SD mengaku jika menyukai permainan catur sejak duduk di bangku taman kanak-kanak. Menurutnya kunci kemenangan adalah ketenangan berpikir dan membuatnya strategi dalam mengalahkan lawan hingga skakmat. Tadi menang atau kalah tadi? Menang. Mempersiapkan taktik untuk mengalahkan gajah, mematikan gajah. Liga atau turnamen ini menjadi bagian dari program pembinaan berjenjang Percasi yang berorientasi pada penguatan mental, logika, dan sportivitas anak-anak.
Hal itu sebagai upaya mendukung regenerasi atlet nasional sejak bangku sekolah dasar. Berbagai persiapan telah dilakukan ratusan atlet tapak suci dalam menghadapi pertandingan kejuaraan dunia. Para atlet terus mengasah kemampuan dan jurus mereka yang akan digunakan pada kejuaraan bergengsi tingkat internasional. Selain mengasah teknik, mereka juga dibekali dengan pembinaan mental untuk menjaga konsentrasi dan semangat juang. Dari ratusan atlet tapak suci yang tengah berlatih akan dipilih 4 atlet terbaik yang akan diikut sertakan dalam ajang pencaksilat kejuaraan dunia yang digelar di Malang, Jawa Timur. Kejurda yang kedua ini diikuti oleh kurang lebih 350 atlet dari 18 kecamatan dan di sekolahan. Kegiatan ini dilaksanakan sampai selama 3 hari pada hasilnya nanti kita harapkan akan mengikuti kejuaraan-kejuaraan internasional. Bahkan hasil dari kejurda ini kita persiapkan mengikuti Porprov yang akan dilaksanakan khusus untuk kejuaraan dunia di Malang nanti pada bulan Juli sampai Agustus itu Goa tapak suci putra Muhammadiyah Goa itu mengikuti 4 atlet. Dari Kabupaten Goa untuk dunia, para atlet muda ini siap mengibarkan merah putih di puncak kejuaraan dunia pencaksilat. Dan alhamdulillah per hari ini kita telah meloloskan 4 pesilat dari Kabupaten Goa yang akan bertanding di tingkat dunia. Kita berharap mudah-mudahan mereka bisa dapat membawa nama Indonesia sekaligus khususnya Kabupaten Goa di tingkat dunia. Tidak hanya kategori tanding, kejuaraan pencaksilat dunia juga membuka kategori seni seperti jurus tunggal, jurus ganda, dan solo kreatif. Merayakan Go Skateboarding Day 2025, puluhan skater memadati arena skatepark di kawasan wisata Simpang 5, Kediri. Para skater juga penggemar mengawalinya dengan skate parade. Mereka mengambil rute start mulai dari depan skatepark Gumul, lalu memutari kawasan Simpang 5 Gulu hingga finish. Oleh seluruh skateboarder yang khususnya ternyata dari Jawa Timur, ada pastinya dari Kediri, Tulungagung, Blitar, Trenggalek, dari Malang, Surabaya. Usai skate parade, puluhan peserta Go Skater Day juga mengikuti beberapa fun games, seperti TikTok Games yang menjadi basic dari bermain skateboard. Selain TikTok Games, fun games lain yang juga tidak kalah seru ada Skate Race, di mana para skater beradu cepat memutari skatepark. Lalu ada mouse kickflip, versi clip, high ollie, long ollie, dan backstreet. Antusiasme para skater untuk ikut ambil bagian dalam Go Skateboarding sangat tinggi. Para skater yang hadir tidak hanya datang dari Kediri saja, tetapi juga datang dari luar kota Kediri. Diharapkan dengan adanya Go Skateboarding, olahraga skateboard lebih dikenal di masyarakat luas. Berlangsung di sirkuit Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, selama 2 hari akhir pekan kemarin, balapan motor ini sukses memikat hati para penggemar otomotif di Kota Pahlawan. Selain itu, kejuaraan nasional road race ini juga untuk menggali potensi atlet muda berbakat di olahraga otomotif. Event LFN HP 969 Road Race Championship ini menjadi magnet kuat bagi tim-tim papan atas Indonesia. Salah satu rider yang sukses meraih juara utama kategori 40 Expert, yaitu Fahmi Basa, mengaku bersyukur bisa meraih kemenangan. Tetap konsisten aja sih di berbagai race. Insya Allah saya selalu berusaha. Ya dari mekanik juga sudah setup sebaik mungkin dan saya juga sudah setting di beberapa ini alhamdulillah hasilnya. Jadi kejuaraan ini secara tidak langsung untuk mencari bibit atlet di dalam dunia otomotif juga ya. Ya sangat kita harapkan karena dari pembalap Jawa Timur punya lawan-lawan yang sangat istimewa dari seluruh Indonesia. Pertarungan seru antar tim besar dengan format kompetisi yang bergengsi menjadi daya tarik tersendiri dalam kejuaraan road race ini. Scooter Prix 2025 menghadirkan 3 kategori utama, kelas promosi, dan kelas reguler. Total 15 kelas balapan telah dibuka untuk para pembalap dari berbagai tingkatan, mulai dari non-pembalap, rookie, advance, hingga expert. Tak hanya itu, Scooter Prix telah menjadi kejuaraan nasional yang bermula dari komunitas dan menjadi kejuaraan nasional.
Ajang Skuter Prix telah 2 kali tampil di sirkuit Sentul Karting Internasional. Kegiatan ini yang keberapa, Pak? Ini adalah kegiatan Skuter Prix di tahun 2020 ini, seri kedua, dijalanin di putaran. Jadi Pak, kelas sendiri itu punya kelas regular, kelas itu ada 13 kelas, dan kelas utama ada 3. Ada 2 tak tune up, 2 tak small frame FFL, dan 4 tak 220 cc. Ya, kayak kita dapat support dari ini, ya kan. Seluruh rider berharap Skuter Prix selalu konsisten menggelar ajang bergengsi ini demi melahirkan bibit unggul atlet di dunia otomotif.